Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Asep Suryana MSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Nalar Kritis dan Retorika, serta teman-teman yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan izinnya, insya Allah kita selalu dalam keadaan yang sehat, bersyukur, dan bahagia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Irveni Zulfa dan rekan saya Hana Rahma Gunawan. Kami berasal dari kelompok 3 Pidato Prodi Pendidikan Sosiologi Angkatan 2019 Universitas Negeri Jakarta. Hari ini kami akan menyampaikan pendapat atau argumen kami mengenai pentingnya materi imajinasi sosiologi diajarkan di SMA. Nah, sebelum kita membicarakan lebih jauh tentang imajinasi sosiologi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu tahu apa itu imajinasi sosiologi. Imajinasi sosiologi adalah salah satu gagasan yang dikemukakan oleh sosiolog, yaitu Charles Wright Mills, yang dimana imajinasi sosiologi ini merupakan kemampuan untuk melihat realitas secara mendalam dari hidup dalam konteks struktur sosial secara umum untuk memahami hubungan-hubungannya di antara masyarakat. Sehingga kita dapat membedakan yang mana personal trouble atau masalah pribadi dan yang mana public issue atau masalah publik. Nah, Wright Mills mengatakan bahwa apa yang manusia butuhkan adalah kualitas pikiran yang akan membantu mereka untuk menggunakan informasi dan mengembangkan alasan untuk mencapai kejelasan tentang apa yang terjadi di dunia dan apa yang mungkin terjadi di dalam diri mereka. Mills melihat bahwa imajinasi sosiologi dapat membantu individu untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dengan membantu mereka untuk melangkah keluar dari pandangan dunia pribadi mereka dan dengan melihat peristiwa dan struktur sosial yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan budaya. Nah, dalam implementasinya pada pengajaran sosiologi di SMA, materi imajinasi sosiologi ini masih mengalami dilema teman-teman. Apakah kiranya tepat untuk diajarkan atau tidak tepat? Karena untuk memahami materi imajinasi sosiologi ini dianggap harus memiliki daya pikir yang tinggi dan terlalu sulit untuk diajarkan pada siswa SMA. Nah, tetapi yang perlu kita ingat teman-teman, di samping kesulitannya dalam penerapan pengajarannya, materi imajinasi sosiologi ini memiliki manfaat yang lain yang bisa didapatkan oleh siswa sejak di bangku SMA. Antara lain adalah imajinasi sosiologi baik untuk meningkatkan cara berpikir kritis siswa dan melatih empati siswa. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Dr. Robertus Robert selaku dosen sosiologi Universitas Negeri Jakarta, bahwa imajinasi sosiologi dapat meningkatkan kualitas berpikir yang memungkinkan siswa dapat memahami diri, sejarah, serta dunia atau struktur masyarakat secara luas. Nah, oleh sebab itu, maka kami berpendapat bahwa materi imajinasi sosiologi merupakan hal yang penting diajarkan di SMA. Nah, kemudian, alasan pertama mengapa kami berpendapat bahwa materi imajinasi sosiologi merupakan hal yang penting diajarkan di SMA adalah karena materi imajinasi sosiologi baik untuk meningkatkan cara berpikir kritis siswa. Melalui materi imajinasi sosiologi, siswa dapat mengasah pemikiran kritisnya dengan menelaah fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dan terjadi di sekitar mereka. Dalam implementasi dari materi imajinasi sosiologi, hal ini memungkinkan siswa untuk bisa melihat fenomena sosial yang ada di sekitarnya dengan sudut pandang yang sosiologis. Nah, dengan melihat fenomena sosial dengan sudut pandang yang sosiologis dapat membuat wawasan siswa menjadi lebih meningkat dan lebih luas lagi, serta dapat melihat suatu fenomena dengan pandangan yang lebih luas dan tidak hanya terpaku dengan satu sudut pandang saja. Nah, baik, untuk alasan berikutnya mengenai pentingnya materi imajinasi sosiologi diajarkan di SMA akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Hana Rahma Gunawan. Selanjutnya akan saya alihkan kepada Hana. Kepada Hana, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan dan dipaparkan sebelumnya oleh teman saya, yaitu Irviani Zulfa.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Irviani, bahwasannya imajinasi sosiologi dapat meningkatkan daya berpikir kritis siswa. Karena dengan adanya imajinasi sosiologi, siswa melihat suatu fenomena dan persoalan yang ada itu dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, dan tentunya sudut pandang yang lebih luas. Selain itu, imajinasi sosiologi secara tidak langsung akan meningkatkan rasa empati siswa. Nantinya, siswa akan melihat suatu fenomena dengan cara menempatkan diri dalam suatu konteks. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa imajinasi sosiologi dapat memungkinkan seorang individu melihat pengalaman individual lainnya dalam kaitannya dengan struktur sosial dan relasinya dengan masyarakat secara lebih luas. Kemudian, imajinasi sosiologi dapat membuka pikiran siswa terhadap dunia yang lebih baru dengan pandangannya secara lebih luas dan bagaimana struktur masyarakat yang ada mempengaruhi perilaku, sosial ekonomi, dan budaya suatu individu. Misalnya saja contoh, dahulu sebelum kita menggunakan imajinasi sosiologi, seringkali kita berpikir bahwa anak putus sekolah berakibat karena adanya rasa malas yang ada pada diri siswa. Tapi dengan adanya imajinasi sosiologi, kita bisa lebih melihat secara pandangannya lebih luas bahwa terdapat banyak beberapa faktor yang memungkinkan anak untuk putus sekolah. Misalnya saja, beberapa di antaranya faktor tersebut adalah adanya lingkungan keluarganya, kemungkinan juga adalah kemiskinan struktural, sosial, ekonomi, dan permasalahan lainnya yang ada yang membuat anak menjadi putus sekolah. Dan hal ini juga secara tidak langsung akan meningkatkan empati siswa bahwasannya terdapat berbagai faktor yang menyebabkan suatu fenomena atau permasalahan itu terjadi. Siswa pun dapat membedakan apa itu personal trouble dan public issue. Misalnya saja, jika melihat kasus tadi anak putus sekolah, bisa dikatakan personal trouble apabila memang anak itu putus sekolah karena adanya sifat malas yang dialami. Tapi kasus anak putus sekolah dapat dikatakan sebagai public issue apabila di suatu daerah tersebut banyak sekali anak yang putus sekolah. Selain dapat meningkatkan daya berpikir siswa dan meningkatkan rasa empati siswa, imajinasi sosiologi juga dapat membuat siswa mendalami situasi kondisi yang dirinya alami dengan struktur sosial masyarakat yang ada. Berkaitan dengan yang tadi saya jelaskan, bahwasannya terdapat banyak beberapa faktor yang melandasi fenomena sosial atau permasalahan itu terjadi, siswa pun menjadi tahu bahwasannya kondisi atau fenomena yang terjadi tersebut tidak terlepas dari struktur sosial yang ada. Struktur sosial yang sudah ada dari generasi ke generasi secara tidak langsung akan membentuk suatu konstruksi makna yang akan mendasari individu untuk melakukan sebuah tindakan. Siswa pun akan terlatih rasa empatinya dan mengetahui bahwasannya struktur sosial yang ada di masyarakat antara satu dengan yang lainnya akan berbeda. Dengan itu, imajinasi sosiologi bukan hanya mendorong perkembangan kualitas berpikir siswa, tetapi juga mendorong siswa untuk terlibat dalam kehidupan publik yang lebih luas. Menurut kami, dalam pembelajaran sosiologi sangat dibutuhkan sekali apa itu yang namanya imajinasi sosiologi. Imajinasi sosiologi merupakan kemampuan untuk memahami sejarah-sejarah, biografi, dan hubungan-hubungannya dengan masyarakat secara lebih luas. Imajinasi sosiologi karya Mills dimaksudkan agar siswa mampu membedakan apa itu personal trouble dan public issue. Hal ini akan memudahkan siswa nantinya dalam melihat suatu persoalan ataupun fenomena sosial yang terjadi. Selain itu, siswa pun dapat melihat sebuah fenomena atau persoalan dengan sudut pandang yang berbeda dan luas. Kami setuju dengan klaim kami bahwasannya
imajinasi sosiologi sangat penting diajarkan di SMA. Karena dengan imajinasi sosiologi, siswa akan meningkat daya berpikir kritisnya dan secara tidak langsung empatinya pun akan terlatih. Hal ini akan membantu siswa untuk melihat dunia luar dengan lebih baik lagi. Meskipun demikian, imajinasi sosiologi membutuhkan daya berpikir kritis, namun ini akan melatih siswa dan tentunya saja sangat relevan dengan tujuan dari kurikulum 2013 yang dimana siswa diharapkan mampu mempunyai daya berpikir yang kritis. Sekian paparan kami yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.